Kisah 110 WNI yang lolos dari perdagangan orang di Kamboja menunjukkan bahwa ancaman perdagangan orang ternyata masih mengintai. Lalu bagaimana ratusan WNI ini bisa lolos ke luar negeri tanpa perlindungan yang memadai dan mengapa sindikat lintas negara terus beroperasi seolah tanpa tersentuh? Kita akan membahasnya langsung bersama korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja, Sahril Rizkianto Putra Patangga. Sahril, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Pak. Baik, kemudian ada Direktur Jenderal Perlindungan KP2MI Rinardi. Pak Rinardi, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, saya ingin ke Mas Sahril dulu. Mas Sahril, bagaimana kondisi di sana saat ini? Anda sekarang sedang berada di Phnom Penh, Kamboja ya. Bisa diceritakan seperti apa di sana? Ya, kami di sini, Pak, sisa 9 orang, Pak. Terus ada 2 orang yang sakit, Pak, demam. Minta obat, nggak bisa, Pak. Kami udah mengeluh obat pada polisinya, tapi nggak dikasih, Pak. Oke, jadi Anda sekarang berada di ruangan apa bersama teman-teman? Deportasi, Pak. Ruangan deportasi. Ruangan deportasi. Sahril, Ya, jika Pak. handphone Anda bisa dipindahkan, apakah Anda bisa menunjukkan sedikit bagaimana kondisi ruangan tempat Anda dan rekan-rekan berada, termasuk yang sakit? Iya, Pak. Baik, kami akan mencoba untuk memberikan pemirsa gambaran. Beginilah kondisi tempat penampungan sementara detention center di Phnom Penh, Kamboja, di mana masih ada 9 WNI yang terjebak tidak bisa pulang dan ada 2 warga negara Indonesia yang diinformasikan sakit di sana. Dan ini adalah kondisi ruangannya, di mana terlihat ada beberapa alas tidur ya, Sahril ya. Kameranya Iya, mungkin Pak. Sahril bisa di landscape. Gimana, Pak? Kameranya di landscape. Ngerti. Oke, baik Sahril. Ini, Pak. Oke, kami sudah mendapatkan gambaran, Sahril. Bisa kembali Iya, Pak. ke settingan awal ya. Oke, baik. Sahril, jadi kondisinya seperti itu ya, tidak ada kasur yang memadai, hanya dengan menggunakan alas tidur seadanya. Jadi sudah berapa lama Anda dan teman-teman berada di situ? Udah sebulan lebih, Pak. Sudah sebulan lebih. Jadi bagaimana cara Anda hidup bersama teman-teman? Kenapa, Pak? Bagaimana cara Anda hidup dengan teman-teman kalau tidak punya uang? Kita dikasih makan itu sehari 2 kali, Pak. Nasi kotak kecil. Dikasih makan sehari 2 kali. Siapa yang ngasih makan? Polisinya, ini kotak kecil gini, nasi sama telur. Oke, sehari dikasih makan 2 kali ya. Lalu apa keinginan Sahril dan teman-teman saat ini? Ya kan, kita ingin balik, Pak, ke Indo. Oke. Tiket pulang, udah hubungin keluarga, tapi nggak Oke. ada, Pak. Pihak keluarga? Nggak mampu, Pak. Kan kita juga berangkat kemari buat cari uang, Pak. Yang nggak Oke. taunya ditipu juga, Pak. Malah disiksa. Oke, baik. Baik, Pak Rinardi, apakah sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang masih tertahan di Phnom Penh saat ini? Halo. Ya, apakah Halo, sudah Pak. berkomunikasi Pak Rinardi dengan teman-teman yang berada di Phnom Penh? Oke, baik Mas Iqbal. Sedikit saya jelaskan ya. Jadi setiap kasus-kasus seperti yang terjadi dengan Mas Sahril ini kami di KP2MI selalu melakukan koordinasi dengan KBRI Phnom Penh. Jadi baik berita yang viral maupun berita yang memang sudah menjadi tugas tanggung jawab kami lakukan prosedur seperti biasa. Kami lakukan koordinasi. Koordinasinya itu seperti apa? Koordinasinya adalah memastikan bahwa mereka pada posisi sudah aman, pada posisi sudah di dalam penguasaan KBRI, apakah itu di detensi imigrasi atau di shelter yang ada di KBRI. Tapi intinya saya ingin menyampaikan ke Mas Iqbal dan teman-teman semua, para pemirsa, bahwa kasus-kasus seperti ini bukan kali yang pertama, ini yang sudah kesekian kali.
Jadi masyarakat juga harusnya lebih bijak dalam memilih tawaran-tawaran kerja di luar negeri, khususnya melalui media sosial. Karena sudah tidak zamannya lagi mereka door to door, mereka menggunakan media sosial untuk menawarkan. Nah, disinilah mungkin kita sekaligus juga ingin memberikan edukasi bahwa untuk pergi ke Kamboja, ke Myanmar, ke Laos, itu adalah salah satu atau salah 3 dari 11 negara ASEAN yang memang memiliki kesepakatan tidak membutuhkan visa. Jadi mereka itu berangkat ke sana dengan tujuan awalnya hanya untuk jalan-jalan, ngakunya untuk berwisata. Tapi sampai di sana mereka mungkin tergiur atau mungkin mereka memang sudah diarahkan untuk menjadi pekerja scammer online. Meskipun awalnya iming-imingin kerja sebagai customer service, kerja di bidang digital, tapi pada akhirnya mereka terjebak pada pekerjaan yang tadi disebutkan scammer online. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR kita sama-sama untuk memastikan masyarakat itu lebih hati-hati lagi. Itu Mas. Baik, Pak Rinardi, kita coba tanya ke Sahril ya. Sahril, jadi waktu itu pada saat pertama kali Anda ditawarkan untuk bekerja di Kamboja, sebagai apa Sahril? Resto Pak. Di restoran? Katanya di resto pertama Pak. Pokoknya sini Oke, beda-beda. Ada yang judul katanya pertama ada yang resto. Taunya sampai di sini lain Pak. Di mana, di lokasi mana Sahril mulai curiga bahwa ternyata tidak bekerja di restoran? Pertama saya Pak itu di Poipet Pak. Setelah habis di Poipet itu saya dijual Pak. Dijual dipindahin ke CT. Dijual dengan harga yang nggak sesuai, beda-beda. Maksudnya dijual Kaget, Pak, gimana? Maksudnya harganya. dijual Sahril? Kan pertama kita dibayarin uang tiket, ongkos tiket dibayarin semua. Jumlahnya sekian. Pas dijual lagi kita, jumlahnya udah 2 sampai 3 kali lipat, Pak. Oke. Jadi di sana apa yang Sahril dan teman-teman kerjakan? Sampai sini udah apa? Pas scam, nipu itu kayak apa? Trading, Oke. investasi. Penipuannya menipu untuk modusnya seperti apa, Sahril? Ya scam love, kita jalin hubungan kayak gitu kan, kita jadi karakter. Ya jalin hubungan lah, cinta sampai bisa ikut trading gitu. Oke. Sahril, dari catatan Sahril, Anda sendiri ini sudah berhasil, istilahnya kan menipu kalau scam ya, berhasil menipu berapa orang korban Sahril? Saya belum 3 mungkin, belum 3 ya? Oke, ini yang bentuknya love scam bukan? Iya, love scam, scam love. Ya jalin hubungan dulu gitu. Oke, jadi berhubungan secara personal kemudian diperdaya ya. Oke, Pak Rinardi, Iya, Pak. saya ingin mengkonfirmasi, kemarin ada yang atas nama Rizky tadi dari salah satu klub sepak bola. Apakah ini tidak termasuk dari 110 WNI itu? Jadi si Rizky ini sebagaimana sudah diklarifikasi oleh baik dari Polda Jabar dan juga dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur, memang modusnya kira-kira seperti ini ya, tapi nanti akan didalami lagi ya. Jadi supaya dia bisa berangkat ke Kamboja, dia mengaku mendapatkan iklan tawaran untuk bermain atau berlatih sepak bola di Medan. Nah, Medan itu sebagai salah satu tempat transit untuk menuju ke Kamboja yang nantinya akan diterbangkan melalui Malaysia. Jadi mungkin mereka merasa kalau di Jakarta itu pengamanannya ketat, karena kami tiap hari melakukan patroli tuh di Soekarno-Hatta. Masih ada juga yang lolos, tapi mungkin mereka takut ketahuan, jadi mereka terbang dulu ke Medan. Mungkin si Rizky ini ngaku sama orang tuanya, dia mau main bola. Tapi dia ternyata itu dia memang sudah atas kehendak dia sendiri, dia berangkat ke sana tergiur oleh iming-iming apakah temannya atau calo, sampailah dia pada akhirnya di Kamboja dan dia kemudian kerja. Dan kemudian kalau ada klarifikasinya dia ternyata dia nggak mau pulang dan sekarang sudah di KBRI,
yaitu kemudian saja posisinya mungkin jauh lebih baik yang tidak sampai dia itu dipaksa Oke. atau harus membayar sejumlah uang. Tapi intinya Baik. Jadi, dia itu belum bisa dikategorikan TPPO. oke, tidak termasuk yang 110 berarti ya Pak ya, ini berbeda lagi ya kasusnya ya? Bukan, beda Oke. lagi. Ya. Baik, Rinardi pada saat itu apa yang membuat, mohon maaf maksud saya Sahril. Sahril pada saat itu apa yang membuat Anda dan teman-teman percaya kepada tawaran ini dan akhirnya memutuskan berangkat? Karena Kamboja kan beritanya sudah marak ya bahwa di sana itu banyak yang ditipu kemudian harus kembali ke Indonesia dalam keadaan tertipu. Apa yang membuat Anda percaya, Sahril? Iya, buat percaya. Salah satunya juga terpaksa sih Pak, karena nggak ada kerja di Indonesia, nggak tahu mau kerja apa, cari kerjaan susah Pak. Di Indo gimana? Jadi ya, kami diiming-imingin kerja, mau hidup ya, pergilah Pak, ikut. Oke, baik. Kebetulan ada dari Dirjen Perlindungan KP2MI, Sahril, di sini ada Pak Rinardi. Apa yang mau Anda sampaikan kepada Pak Rinardi? Kenapa Pak? Apa yang ingin Anda sampaikan mumpung ada Pak Dirjen Perlindungan KP2MI di sini? Bisa langsung Anda sampaikan. Iya kami mau kalau bisa dibantulah uang tiket buat kami semua ini buat pulang, atau enggak kasihan kerja lah, kita kerja 1-2 bulan di sini buat cari uang tiket kalau bisa seandainya, karena kalau diam-diam gini juga bakal di sini terus kita. Oke. Sahril kapok nggak kalau suatu saat dapat tawaran lagi bekerja ke luar negeri? Udah kapok ya Pak, nggak mau, ini orang ada yang mati loh Pak, itu Pak, ada yang loncat dari lantai 5 barusan teman kami Pak. Di sana itu cuma WNI saja atau ada warga dari negara lain juga, Sahril? Dia campuran Pak, di dalam satu company itu ada banyak Pak, ada warga Cina juga, Malaysia ada juga. Jadi Ada, bukan gabung. WNI saja ya? Oke, baik. Pak Rinardi, ada permintaan dari Sahril ya dan teman-teman. Jadi apa langkah yang akan dilakukan dan sedikit mengapa sindikat TPPO ini masih bisa melaksanakan modusnya, Pak? Oke, jadi gini, untuk kepulangan itu biasanya kalau ada apa yang kami lakukan selama ini bekerja sama dengan KBRI, kita menuntut dulu kepada perusahaan yang mempekerjakan, ya. Artinya perusahaan itu dicari, kemudian diinvestigasi oleh pihak aparat kepolisian setempat, termasuk imigrasi. Nah, kita nggak tahu nih bagaimana nanti prakteknya, apakah pihak kepolisian benar-benar melakukan pemeriksaan, investigasi, dan kalau sudah dapat, mereka diminta untuk bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipekerjakan tadi. Nah, itu yang kemudian yang terjadi. Nah, tapi kemudian pada saat perusahaan tidak bisa mengganti atau membiayai kepulangannya, mereka kemudian dilimpahkan ke detensi atau diarahkan ke KBRI. Nah, KBRI tidak mungkin bisa menyelesaikan pembiaya pemulangannya sendiri. Mereka nanti harus di asesmen dulu. Nah, menunggu asesmen ini yang teman-teman lakukan sekarang ini di detensi itu cukup lama. Karena nantinya pada saat sudah dinyatakan bahwa mereka adalah korban TPPO, baru nanti bisa dibiayai. Tapi kalau selama belum dilakukan asesmen dan mereka belum dinyatakan TPPO, maka negara tidak bisa membiayai kepulangannya. Dan itu menjadi kewenangan penuhnya dari Kementerian Luar Negeri yang nantinya pada saat pulang nanti akan di-asesmen oleh Kementerian Sosial dan Barreskrim. Itu Mas Iqbal. Oke, kalau bukan korban TPPO, berarti gimana Pak? Kenapa? Kalau bukan korban TPPO dipulangkannya gimana? Gimana Mas Iqbal? Kalau bukan korban TPPO, berarti dipulangkannya bagaimana? Ya, kalau di... Bos kita kan udah ditangkap. Kalau selama ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman di KBRI itu biasanya meminta bantuan ya tadi pertama dari perusahaannya. Kalau perusahaan tidak mau bertanggung jawab maka dia akan meminta dari keluarganya. Keluarga kalau nggak ada nanti dari Pemda, biasanya dari pemerintah daerah setempat. Itulah yang kemudian nantinya dilakukan gotong royong dari semua pihak. Baik Pak Rinardi, terima kasih. Mas Sahril sudah ada jawaban. Semoga Anda dan teman-teman dalam keadaan sehat sampai nanti akhirnya bisa pulang ke tanah air ya. Semoga usai acara ini
segera ada tindak lanjut yang dilakukan dan Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga di tanah air dan bisa bermanfaat kasus Anda ini bagi semua masyarakat di Indonesia. Terima kasih Pak Rinardi, Mas Sahril sudah bergabung di Prime Time News. Dan pemirsa, sesaat lagi layanan MRT Jakarta terpaksa dibatasi akibat gangguan operasional. Gangguan ini dipicu faktor eksternal berupa pohon tumbang di jalur transisi antara stasiun Senayan Mastercard dan stasiun ASEAN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.